Salam sejahtera, salam sehat selalu dalam kasih Yesus bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mempelajari firman-Mu yang kudus. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Keluarga Kristen yang terkasih, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kasih Karunia Allah bagi keluarga Kristen. Kasih karunia adalah kemurahan hati yang murni tanpa ada imbalan. Dalam Perjanjian Baru, kata kasih karunia dihubungkan dengan keselamatan dari Allah bagi manusia di dalam Kristus Yesus, yaitu kemurahan Allah yang diberikan kepada orang berdosa yang tidak layak menerimanya. Karena itu, Paulus mengatakan dalam nas bacaan kita bahwa pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah begitu hebat, sehingga memungkinkan kita memperoleh keselamatan dari Allah ketika kita berseru kepada Tuhan, memohon keselamatan dari Tuhan untuk tidak memperhitungkan kesalahan kita. Hal ini bukan berarti Tuhan tolerir dengan perbuatan kita yang tidak benar, namun kasih karunia Tuhan menjadi lebih utama demi keselamatan manusia. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan,
Sekalipun demikian, jangan pernah kita lupa bahwa penyesalan dan pertobatan dibutuhkan juga dari pihak kita. Marilah nyatakan kasih karunia Allah itu dalam kehidupan keluarga kita. Kita patut hidup di dalamnya menurut Rasul Paulus. Sebagai keluarga Kristen, seharusnya kita mengandalkan Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai perintahnya, supaya kasih karunia Allah terus mengalir dalam hidup kita. Ya Bapa, berikanlah kasih karuniamu bagi keluarga kami. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba yaitu Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.